Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan kita masih melanjutkan hadis yang sebelumnya, di mana hadis tersebut Anil Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk kalian uquqal ummahat, yaitu durhaka kepada ibu kalian. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa man'an wahat, dan suka meminta, malas memberi. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah membenci kalian di mana qila wa qal, banyak bertanya tanpa adanya, atau berbicara tanpa ngobrol tanpa manfaat. Wa kasratas su'ali, kemudian banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan juga menyia-nyiakan harta. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang pertama uququl ummahat, bentuk-bentuk dari durhaka seseorang kepada orang tuanya. Kemudian wa wa'dal banat, mengubur hidup hidup anak perempuan. Kita akan melanjutkan poin yang ketiga, wa man'an wahat, yang artinya suka meminta dan malas memberi. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentang hadis ini di mana Rasul menyebutkan adalah di mana suatu akhlak yang buruk yang ada pada diri seseorang, di mana dia man'an wahat, yang artinya senang meminta-minta, tetapi malas untuk memberi. Sebagian orang memiliki tipe biasa menuntut hak. Senang dengan menuntut hak, tetapi tidak mau untuk menunaikan kewajiban.
semangat kalau minta haknya. Tetapi apa? Malas untuk menunaikan kewajibannya. Bahkan ada sebagian orang yang memiliki sifat meminta yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya. Bahkan terkadang ada seseorang yang lebih dari itu, ya, pengennya apa? Meminta-minta. Dan di sini dalam hadis Rasul menyebutkan tentang makna seseorang di mana man'an wahad, orang yang suka meminta. Bahkan di dalam Islam orang yang meminta-minta saja ya diharamkan. Apalagi menjadi profesinya minta-minta. Dan ini termasuk akhlak yang tercela. Rasul pernah berdoa dalam hadisnya, inni a'udzubika minal akhlaq, minal munkaratil akhlaq. Rasul sampai berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari munkaratil akhlaq. Dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang mungkar. Kenapa? Karena akhlak yang mungkar ini akan menjadikan keburukan baik untuk dirinya atau bisa menjadikan kerugian kepada orang lain. Nggak mau bayar zakat, tetapi ketika ada bagi-bagi zakat semangat. Nah, giliran untuk memberikan zakatnya, ya nggak mau. Ya, dengan alasan yang macam-macam. Tapi giliran ketika ada bagi-bagi zakat semangat. Ya. Bahkan mungkin hartanya banyak, tetapi ya tidak peduli dengan hak orang lain. Mungkin emasnya, ya, yang gelangnya, yang kalungnya, ya, segede pelek becak, ya, motornya, mobilnya, tetapi tetapi masih semangat untuk meminta bagian haknya orang miskin. Padahal semuanya ada tadi. Ya, hartanya ada, ya, perhiasannya ada, rumahnya, mobilnya, motornya, tetapi masih masih meminta hak orang lain. Ya, minta haknya orang miskin. Bahkan mungkin malah diserobot yang haknya orang miskin. Yang bukan miliknya. Bahkan bantuan untuk orang miskin masih disunat. Ya. Tapi aneh kalau dikatain orang miskin nggak mau. Kalau dikatakan orang miskin dimasukkan ke bagian atau kelompok orang miskin nggak mau. Ya. Tetapi giliran meminta mengambil jatah orang miskin mau. Padahal nggak mau kalau dikatakan orang miskin. Naam. Punya harta yang berkecukupan, tetapi giliran berkurban nggak mau. Ya, padahal hartanya ya ada, cukup, malah lebih. Kurban nggak mau. Giliran minta daging, mintanya double. Ada begitu coba. Ini kan diantara bentuk. Ya contoh-contoh yang Rasul ya masuk ke dalam hadis Nabi man'an wahad. Ya, suatu akhlak yang tercela di mana suka meminta dan malas memberi. Ya. Contoh lain kerja, ya, sudah masuknya sering telat, banyak izin,
Giliran pulang pengennya cepat, bahkan belum waktunya. Nggak cuman sampai situ, giliran gajian pengennya apa? Pengennya naik terus, repot begini nih. Ya, sudah jarang masuk, atau mungkin masuk telat, sering izin. Ya. Kemudian kalau giliran pulang, ya belum waktunya udah pulang. Ya, akhir bulan giliran gajian pengennya nambah terus, repot seperti itu. Ya. Man anwahat, ini contoh-contoh di antara ya akhlak yang kurang baik. Atau misalnya yang lain, suami ngomong ke istrinya, saya pengennya makannya yang enak. Ya, makanannya yang enak, masakannya yang enak, tapi apa? Nggak ngasih uang yang cukup. Nah, ya. Nggak memberikan apa? Uang yang cukup. Tetapi apa? Ya, keinginannya macam-macam. Padahal yang diberikan untuk istrinya nggak cukup. Ya, belum lagi itu yang dikasih sedikit untuk istri dibagi sama anaknya. Untuk ongkos sekolah, untuk jajan. Ya. Atau sebaliknya seorang istri yang banyak berharap atau meminta kepada suaminya pengen ini, pengen itu. Ya, pengen beli baju baru lagi, ya. Tetapi apa? Banyak tuntutan, tetapi giliran untuk melayani suaminya apa? Malas. Ya. Banyak alasan, kurang semangat atau mungkin apa? Malas, tetapi giliran minta apa? Semangat. Ini di antara bentuk-bentuk contoh. Sehingga Rasul menyebutkan, tidak disebutkan contohnya, hanya apa? Man anwahat, orang yang suka meminta, malas memberi. Sehingga makna ini adalah apa? Luas, dan contoh-contohnya juga banyak. Bos minta karyawannya agar kerjanya semangat, rajin, disiplin, teratur. Tetapi giliran gajian dipotong. Nah ini dia. Ya. Tanya karyawannya semangat, teratur, disiplin. Ya. Tetapi gajinya apa? Oh, karena ini ada ya lagi kurang rame dipotong. Baru cuman kurang dikit itu. Oh, ini pendapatannya berkurang, potong lagi. Ya. Ini adalah contoh yang bukan adab Islam. Sehingga Rasul tadi mengatakan di antaranya adalah dengan man anwahat. Dan kita dianjurkan di dalam Islam itu untuk banyak membantu. Untuk banyak apa? Membantu khususnya di dalam apa yang kita miliki. Bukan hanya sekedar banyak meminta, tetapi lupa atau mungkin malas memberi. Baik itu dalam ilmu, baik itu dalam harta, pikiran, tenaga, dan yang lainnya. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang contoh akhlak yang baik. Dan sebaliknya adalah akhlak yang buruk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Rasul pernah ditanya, seperti apakah orang yang paling Allah cintai? Seperti apakah manusia yang paling Allah cintai? Ini manusianya. Kemudian Rasul menjawab, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai adalah yang banyak memberi manfaat. Orang yang banyak memberi manfaat.
Ini manfaat adalah apa? Umum. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain? Sehingga dengan apa yang dia miliki dari ilmu bisa memberikan manfaat. Atau dengan harta bisa memberikan manfaat. Dengan pikirannya dia memberikan manfaat. Ataupun dengan apa? Dengan tenaganya. Jadi bukan cuma mikirin sendiri, itu maknanya. Bukan hanya mikirin sendiri alias egois katanya orang. Tetapi Rasul ditanya, orang seperti apakah, manusia seperti apakah yang paling Allah cintai? Yaitu anfa'uhum linnas, orang yang banyak memberi manfaat. Orang yang paling banyak memberi manfaat. Ya. Walaupun itu ringan, apa yang bisa dibantu? Ya. Kerja bakti, manfaat. Kan begitu. Ya. Kadang-kadang izin, maaf, saya lagi sibuk. Ya. Ternyata dilihat sibuk lagi apa? Sibuk WA. Gitu kan. Sibuk balas apa? WA. Saya maaf nggak ikut kerja bakti, kenapa? Ya banyak kerjaan. Dilihat ternyata sibuk apa? Facebookan. Bukan kerjaan. Sibuk Facebookan. Nah. Ini memikirkan hanya apa? Memikirkan sendiri. Dan ronda, ini kan yang sehari-hari. Pengennya apa? Wilayahnya aman, pengennya lingkungannya aman, tapi giliran ronda ngilang. Oh di sini ada ronda nggak cuma? Ada nggak? Ada. Ya, kadang begitu. Ini kan dalam kehidupan apa sehari-hari akhlak. Ya. Padahal rondanya ya nggak tiap hari. Oh di sini berapa pekan sekali atau setiap pekan? Hah? 3 pekan? Setahun sekali? Hah? Oh daftarnya? Ya ternyata sama di lingkungan kita juga begitu. Padahal sudah ditempel, ada di pos, sudah disebarin setiap rumah. Biasanya yang ronda ya itu mulu tuh, gitu kan. Bisa orang udah apal itu. Ya. Padahal nggak tiap hari, nggak tiap pekan. Kadang cuma sebulan 2 kali. Pengen lingkungannya aman, tetapi nggak mau ronda. Walaupun ronda nggak sampai pagi, nggak. Paling jam 12 pulang. Ya. Begitu, apalagi sudah jimpiting. Karena jimpiting kan jamaah. Ya. Tapi pengennya aman, begitulah kadang-kadang orang. Ini kan sebenarnya mudah, tetapi itulah diuji iman kita. Rasul mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat diantaranya tadi. Nah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis tadi Rasul mengingatkan tentang man'an wahad adalah agar mengajarkan kepada kita akhlak yang baik dan memberikan manfaat sosial dan yang lain kepada orang lain. Ya. Bukan yang penting, yang penting saya aman. Yang penting apa? Keluarganya nyaman, kenyang, ya. Tapi nggak lihat orang lain. Tidak lihat tetangganya. Ya, mungkin ada yang belum makanan, bukan karena lagi puasa, tapi karena nggak punya uang, ya. Ya. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita itu bahwasanya akhlak seseorang itu sangat penting. Kalau dalam sholat ibadah itu sama nggak kelihatan. Ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan di dalam akhlaknya. Makanya Rasul pernah mengatakan di dalam hadisnya, ya,
Rasul mengatakan innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Kalau sholat sama, rokaatnya ya sama, di softnya ya sama. Yang membedakan di mana akhlaknya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul pernah mengatakan juga, idza jaa man tardawna dinahu, idza jaa man yaktubu. Rasul mengatakan idza jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada orang yang datang ingin meminang, apa kata Rasul? Lihat antardawna dinahu wa khuluquhu. Lihat agama dan akhlaknya. Enggak cuma dilihat agamanya, oh bagus, semangat ke masjid. Sholat, semangat, bagus. Enggak cuma di situ. Apanya? Wa khuluquhu, akhlaknya. Karena sholat ya sama, haji ya sama, tempatnya sama. Caranya ya sama, sholat ya sama, puasa sama. Yang membedakan di mana? Akhlaknya. Ada orang yang sama-sama sholat, A sama B, tetapi A peduli, B nggak peduli. Ya. Sama-sama sholatnya, akhlaknya beda. Ya. Dan Rasul mengajarkan kita di dalam syarat ini bukan hanya sekedar ibadah yang itu hanya kepada Allah, tetapi juga ada hablum minallah wa hablum minan nas. Yang disebut dengan hubungan kepada Allah dan juga ada hubungan kepada sesamanya. Bukan hanya ibadahnya ya baik, tetapi lihat bagaimana akhlak kepada orang lain. Bagaimana akhlaknya kepada orang lain. Bagaimana kepada tetangganya. Ya, akhlak kepada tetangganya gimana. Ya. Jangan ganggu, kalau sendiri nggak pengen diganggu, jangan ganggu. Ya, malam-malam ya waktunya istirahat sudah. Jangan ya malah ganggu orang lain. Ngobrol di luar sampai jam berapa? Wah. Belum lagi asap rokoknya mana-mana, kasihan tetangga. Tapi sholat loh tadi ya, bukan masalah sholat, ada akhlak di sini tuh. Ya, dalam agama kita bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana akhlak kepada manusia. Makanya Rasul mengingatkan man anwahat ini agar kita memberi manfaat, bukan malah ya memberi mudarat atau mendatangkan mudarat. Ya, bagaimana ya akhlak kepada orang lain. Ya, sholatnya rajin, bagus, nggak ketinggalan. Tapi kalau parkir di pinggir jalan, udah tahu jalan umum, yang membedakan apa? Akhlaknya tadi. Bukan hanya sekedar sholatnya. Kalau sholat sama, puasa waktunya juga sama, mulai sampai akhir juga sama. Yang membedakan di mana? Akhlaknya. Makanya Rasul sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari akhlak yang buruk. Akhlak ini kepada siapa? Di antaranya akhlak kepada manusia. Ya. Ya kalau sebentar masih mending, ini enggak. Sudah parkir di jalan umum. Ya. Sudah gitu dikasih apa itu? Penutup apa namanya? Terpal atau ya. Udah kayak garasi sendiri coba. Ada yang sampai dikasih kanopi depannya. Bahkan jalannya separohnya dikasih apa itu? Portal. Hah? Ada. Ya. Yang bukan di sini, di luar. Saya nggak ngomong di sini loh ya. Di sana saya pernah lihat. Ya, sampai setengah jalan depan rumahnya dikasih apa? Kasih kanopi sampai ke tengah jalan, dan pertengahan sampai ujung buat mobil dikasih apa? Dikasih itu portal buat apa? Orang tuh nggak bisa lewat situ. Bukan larang beli mobil, silakan mau beli mobil terserah. Tetapi jangan mengganggu orang lain.
Kalau nggak punya ya nyewa mana? Disewa sebulan berapa? Jangan sampai dia yang beli mobil sendiri, yang pakai sendiri, yang repot orang lewat. Ya, seperti ini remeh, tetapi juga hati-hati. Orang yang terdolimi bisa menuntut. Gara-gara parkir sembarangan orang bisa kecelakaan, bisa. Maka itu termasuk akan dituntut nanti hari kiamat. Ya. Dengan apa nanti? Dengan bayar pahala. Ya sholatnya rajin, ibadahnya rajin, hajinya sudah pinggo panggaping. Apa pinggo panggapingnya mah? Bolak-balik. Tapi ngerokoknya apa? Asapnya kemana-mana. Ya, itu memang nggak didolimi. Ya, mana-mana. Saya nggak mengganggu, nggak pernah mengganggu, saya nggak pernah nyuri, saya. Iya, memang mengganggu cuma nyuri doang. Ya, terus gimana biar nggak ganggu asap rokoknya? Telan, jangan dikeluarin. Tuh nggak ganggu. Kalau bisa, monggo. Ya, apa asapnya telan, nggak usah dikeluarin sudah. Lah iya, hati-hati jangan sampai pahala kita, sholat kita, puasa habis gara-gara orang yang terdolimi. Akhlak ini penting, jemaah. Kenapa? Kalau ibadah sama, rokaatnya sama, sholatnya sama. Apa yang membedakan? Di dalam akhlaknya. Nah, kemudian Rasul mengatakan lanjutan dari hadis tadi, ya, wa ahabbul a'mali ilallahi. Kemudian amal yang paling Allah cintai. Sekarang amalnya. Kalau tadi orangnya, orang yang paling dicintai. Sekarang perbuatan apa yang paling dicintai? Ini perbuatannya sekarang. Apa kata Rasul? Sururun tudkhiluhu alal muslim. Kebahagiaan yang kau berikan kepada orang lain. Ini juga umum. Kebahagiaan yang kau berikan kepada orang lain. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan yang disyariatkan. Bukan kebahagiaan apa? Ya, dari hasil yang nggak benar. Kamu saya kasih uang 1 juta ya. Seneng nggak? Seneng. Tapi itu uang hasil korupsi. Nah, bukan itu. Membahagiakan orang lain bukan dari hasil yang nggak benar. Atau dengan cara yang nggak benar. Ya. Ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu alal muslim. Adapun amalan yang paling Allah cintai adalah kebahagiaan yang kau berikan kepada saudaranya. Ya. Ya nggak usah jauh-jauh orang lain lah, minimal keluarga. Minimal apa? Keluarga. Ya. Gimana selama ini sudah membahagiakan pasangannya belum? Itulah minimal. Ya, itulah minimal. Ya. Dan kok orang baik, tetapi keluarganya kurang baik. Ya bukan nggak boleh baik ke orang lain. Kenapa? Ukurannya adalah keluarga dulu. Rasul mengatakan khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian. Ini maknanya yang pertama. Ya, orang bisa sopan, bisa senyum, bisa sapa ke keluarganya. Belas. Apa belas? Ya. Maka minimal untuk keluarga. Ya. Sururun tudkhiluhu alal muslim. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, pada tetangganya, ya. Itu keluarga, mulai ke tetangga, begitu. Punya pohon, apa ini? Oh, rambutan itu di depan. Ya, ini contoh. Ini setiap panen dia apa? Tebasin terus. Apa tebasinnya, mah? Dijual terus, ya. Kadang-kadang kasihan tetangganya yang apa? Yang tiap sore nyapu apa? Nyapu daunnya. Kan daun kan enggak namanya jatuh ngikutin angin. Enggak ada daun jatuh. Oh, jatuhnya di sini, orang punya yang di sini kok. Kan enggak. Jatuh sesuai angin lah yang tetangganya yang tiap pagi sore nyapuin apa? Nyapuin daunnya. Udah ngotorin nyampah, giliran panen ditebuasin. Ya bukan enggak boleh.
Ya, tapi ya kasihan, bukan kasihan ya. Lihatlah bagaimana tetangganya itu. Ya, minimal bagi-bagi kan lumayan. Ya, setiap tetangga se-RT yang dikasih apa? 2 ikat itu. Mungkin yang tiap sore nyapu, alhamdulillah merasakan senang. Ya, mungkin yang capek tiap pagi sore nyapuin daun-daunnya tetangganya itu hilang. Ya, begitu. Perasaan, akhlak ini penting jemaah. Ya, bukan cuma ibadah yang Allah perintahkan itu hablum minallah, tetapi juga bagaimana kepada sesamanya. Ya. Paling juga kalau dijual berapa misalnya 300.000 misalnya, coba membahagiakan tetangganya. Ya, nah. Kemudian Rasul melanjutkan au takshifu anhu qurbatan, atau engkau menghilangkan kesusahannya, atau engkau menghilangkan kesusahannya, kesulitannya. Ya, ini diantara akhlak yang baik. Ya, ada orang yang datang meminta pendapat, lagi curhat, yuk dengerin dulu. Ya, dengarkan dulu, memberikan menghilangkan kesusahannya. Ya. Ada orang ya dorong motor, barangkali bensinnya habis. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Ya. Apalagi memang ini hutangnya ya mungkin nggak terlalu besar, tapi bagi dia besar karena nggak punya uang, terbelit hutang ya, karena riba, karena renten, macam-macam tuh. Ya. Atau mungkin orang yang hutang ke jenengan, ya. Dan kalau jenengan memang nggak butuh uang yang dihutangi itu, ya, dan dia belum mampu bayar, ya minimal dikasih perpanjangan. Yaudah, kalau belum bisa bayar saya kasih waktu ya 2 minggu lagi. Kalau memang kita nggak butuh. Tapi memang orang yang hutang bener, dia pengen bayar. Bukan kesempatan. Bukan kesempatan, tapi memang ya memang dia dia memang belum mampu bayar. Sudah pengen bisa tapi belum mampu. Ada orang yang sudah mampu nggak bayar, bukan ini. Ini memang kebiasaannya udah nggak mau bayar hutang. Ya. Bisa mengundurkan tempo waktu pembayarannya, atau sudah ya saya kurangi sudah, kalau hutangnya 1 juta sudahlah kau bayarnya 800.000 aja, 200.000 udah saya ikhlaskan, ya. Atau mungkin separuhnya, ya. Atau mungkin bisa lebih dari itu, ya sudah saya ikhlaskanlah, nggak apa-apa. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita memudahkan orang lain? Rasul mengatakan dalam hadisnya, man yassara mu'minan yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang mukmin di dunia, Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Enggak cuma di dunia dan akhirat. Ya. Kemudian Rasul melanjutkan hadisnya, au tatridu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan lapar orang lain. Ya, kasih makan, ya, atau bagi-bagi makanan yang nggak harus hari Jumat, ya terserah harinya, nah, begitu. Yang penting memberi makan. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam at'ama ta'ama. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sering kali banyak ngasih makan jemaah. Ya. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau masih hidup, beliau sering bagi-bagi makanan. Yang nggak harus yang mahal, ya, nggak harus yang mahal, yang penting ya umum lah. Kenapa demikian? Karena memang manusia itu memiliki fitrah yang cinta terhadap harta dan pengen kebahagiaan itu dengan hartanya untuk sendiri. Ya. Dan ini ketika
Terus seperti itu terkadang akan menjadikan terhalangnya dia dari berbuat baik kepada orang lain. Karena saking senangnya, kencangnya terhadap harta, sehingga menghalangi untuk dia membantu orang lain. Ya. Maka disinilah kita diuji. Disinilah kita diuji. Ya. Kemudian Rasul melanjutkan hadisnya. Wala amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fil masjid syahra. Dan sungguh saya berjalan dengan saudaraku, ya, di dalam menyelesaikan membantu keperluannya. Lebih aku cintai, lebih aku sukai dari iktikaf di masjid sebulan. Lebih aku senangi, lebih aku sukai apa? Dari iktikaf di masjid sebulan full. Sungguh aku membantu keperluan kesulitan saudaraku. Lebih aku sukai dari iktikaf di Masjid Nabawi. Rasul yang mengatakan, fil masjid. Rasul ngomong di masjid, berarti di Masjid Nabawi. Ya. Bukan di masjid mana? Bukan di masjid sini, bukan. Tapi di Masjid Nabawi yang utamanya lebih besar, lebih banyak. Dan bukan iktikafnya bukan 10 hari. Syahra, sebulan. Orang kalau tahu tentang keutamaan ini kan harusnya mudah membantu. Orang kalau tahu tentang keutamaan akhlak yang baik, mudah bersosial, mudah untuk membantu. Perhatian. Ya. Ngurus KTP misalnya, ya. Sudah nggak tahu, malah di kesempatan. Nah, ini nih nggak tahu nih, kesempatan nih. Nah, begitu. Ya. Kalau misalnya jenengan ngeliat ada orang yang kayaknya bingung, ini kemana-kemana, tanya, Pak mau ngapain? Ini saya mau bayar ini, membuat ini. Oh caranya gini Pak, jenengan ke sini, yuk santerin, daftar dulu. Setelah daftar tunggu di sini, nanti dipanggil, udah dipanggil bayar, ya atau mungkin dicek dulu. Oh nanti tunggu lagi di sini. Itu kan apa? Di antara memudahkan keperluan orang lain. Sungguh aku memudahkan kebutuhan orang lain. Apa kata Rasul? Ahabbu ilayya, lebih aku cintai dari iktikaf sebulan full di Masjid Nabawi. Coba. Orang kalau tak begini itu ya harusnya mudahkan, bukan malah memudahkan tapi ujungnya wani piro. Nah, ini repot ini. Wani piro ini. Ya. Begitu. Nanya alamat, yodi, ya diantarkan. Ya, buatlah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya, di masjid, pernah enggak perhatian ketika selesai sholat isya? Pernah enggak perhatian, oh siapa yang nutup pintunya? Siapa yang matiin ya kipas? Siapa yang kalau itu pengajian? Oh ya pernah enggak kita terbesit? Oh ya selesai pengajian. Siapa ya hari ini yang yang ikut bantuin nyopot tirai, yang ikut nggulungin tikar. Ini kan sepele, tetapi ini akhlak yang baik, bukan cuma memikirkan sendiri yang penting sang ngaji, selesai pulang dapat pahala insya Allah. Iya, tetapi ada keutamaan yang anfa'uhum linnas, memberikan kemudahan. Ya. Wah itu kan ada pengurusnya. Iya, masjid ini kan umum, bukan milik pribadi, semuanya pengurus, bukan cuma 1-2 orang, ya, bukan cuma 1-2 orang. Coba kita berpikir selama kita di sini, misalnya, ya, kita selama itu di sini, barang di sini, pernah nggak kita terbesit, pernah nggak kita perhatian di musola, selesai sholat dikunci, siapa yang ngunci, siapa yang matiin lampu kipas atau kran barangkali ada yang tertutup. Walaupun ini ringan, tetapi tidak gampang. Kenapa? Karena ini akhlak membutuhkan pengorbanan. Butuh pengorbanan untuk memikirkan untuk yang lain. Bayangkan kalau semuanya memikirkan pribadi, nggak ada yang ada pengajian seperti ini.
Kenapa? Mikir sendiri. Ya. Sehingga apa? Ya, semuanya yang penting saya datang. Enggak. Ada yang bagian ini, ada yang bagian itu, ada yang jadi tukang parkirnya. Ya, begitu. Semoga dengan itu diuji. Ya, ada tahu tetangganya yang mungkin ya istrinya udah mau lahiran, sudah 8 bulan lebih. Ya mungkin dengan kita tawarkan kapan aja waktunya, kalau memang sudah mau lahiran, sampaikan aja apa yang bisa saya bantu, ngomong. Saya sudah siapkan mobil, itu kan luar biasa jemaah. Ya, tawarkan sebelum diminta, sampai diketok-ketok, Pak tolong Pak, ini saya mau lahiran Pak, nggak usah. Perhatian itu nggak harus diminta. Oh tahu tetangganya kesusahan, ini mau lahiran, tanya apa yang bisa saya bantu. Ini nanti kalau jenengan mau, istrinya mau lahiran, ngomong, ya saya bantu. Ya nggak usah malu, nggak usah segan, ketok pintu. Ini apa? Ya ini akhlak yang apa? Yang baik ya mak. Ya, jangan nunggu diminta. Ya, jangan nunggu diminta. Naam. Ya, begitu. Apa yang bisa kita bantu? Ke Ustadz misalnya, udah Ustadz, kayaknya jangan kasan pakainya motor terus, Ustadz. Khawatirnya kehujanan, bocor. Udah saya jemput. Walhamdulillah, ini kan juga apa? Akhlak yang baik, walaupun enggak juga enggak apa-apa. Ya. Bentuk kita perhatian kepada seorang, di mana Rasul mengatakan, wala amsi ma'a akhil muslimi fi hajatin, sungguh aku menyelesaikan, membantu, berjalan dengan saudara untuk memudahkan urusannya, lebih aku cintai dari apa? Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan full. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.